Betapapun Sarah adalah seorang istri yang soleha, wanita berakhlak mulia pendamping hidup Nabi Ibrahim alaihissalam, penuh dengan kesabaran. Namun melihat pertumbuhan bayi Ismail dari rahim Hajar, di dalam hati kecilnya terbesit kesedihan dan membangkitkan kembali harapan yang besar yang lama sudah dipendamnya. Keinginan terbesarnya yaitu tetap bisa melahirkan seorang anak dari rahimnya itu. Walaupun usianya sudah tua, dia tak lelah selalu berdoa kepada Allah agar Allah dapat mengkaruniainya seorang anak dari rahimnya. Singkat cerita, pada usianya yang sudah tidak muda, Sarah tidak cemburu menyaksikan cinta yang bersemi antara Ibrahim dan Hajar. Meski demikian, fitrahnya sebagai perempuan teriris melihat kehamilan Hajar yang membesar. Dalam satu riwayat dikisahkan, suatu hari Hajar dengan kehilafannya berkata kepada Sarah bahwa dia sudah hamil meski Ibrahim baru sebentar bersamanya. Sementara Sarah tidak bisa hamil meski sudah menjadi istri Ibrahim selama puluhan tahun. Mendengar perkataan Hajar, Sarah pun sebagai seorang wanita menjadi bersedih dan dia pun meninggalkan Hajar dengan hati yang terluka. Sarah tak lagi sanggup menahan linangan air mata dan kepedihan hati. Dia pun mengutarakannya kepada sang suami. Sarah juga melontarkan sumpah akan melukai Hajar jika madunya itu berkata di luar batas. Nabi Ibrahim yang mendengar ucapan itu menjadi khawatir. Dia paham Sarah tidak akan berhenti pada perkataan saja. Dengan kebijaksanaannya Nabi Ibrahim memberikan sanksi kepada Hajar. Hajar lantas diberi sanksi karena perkataan itu. Hanya bukan hukuman yang menyakitkan fisik, tetapi hukuman yang mengingatkan. Dua telinganya ditindik dan dia menjalani khitan. Setelah peristiwa itu, hubungan mereka kembali normal. Sarah bahkan amat berbahagia menyambut kelahiran Ismail alaihissalam. Dia ikut menyiapkan segala sesuatunya. Inilah kisah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi tamu misterius ke rumahnya. Dikisahkan suatu ketika, datanglah beberapa orang asing datang sebagai tamu ke rumah Nabi Ibrahim. Sebagai seorang yang bijaksana dan berakhlak mulia, Nabi Ibrahim alaihissalam selalu menghormati dan memuliakan tamu yang datang ke rumahnya. Tanpa berpikir panjang, Nabi Ibrahim memerintahkan istrinya Sarah untuk menjamu tamunya dengan menyembelih anak sapi yang gemuk. Dengan taat, Sarah melaksanakan perintah sang suami dengan membuat hidangan sapi panggang. Dengan rasa hormat, kemudian Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah menghidangkannya kepada para tamu tersebut. Namun ternyata para tamu itu menolak untuk memakan hidangan yang telah disuguhkan, sehingga Nabi Ibrahim merasa takut akan hal itu. Setelah para tamu menjelaskan maksud kedatangan mereka, Nabi Ibrahim alaihissalam mengetahui bahwa ternyata tamu itu rupanya sosok malaikat yang diutus untuk mampir ke kediaman mereka karena diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi kabar gembira bahwa Sarah akan mengandung seorang bayi. Sarah yang sudah tua langsung kaget dan terheran karena ia telah berumur 90 tahun. Dalam pikirnya dia berkata, mana mungkin wanita tua yang mandul bisa melahirkan seorang bayi? Namun dia menepis dengan keimanannya bahwa jika Allah yang sudah berkehendak, segala sesuatu yang tidak mungkin akan mudah terjadi. Kabar itu membuat pasangan ini berbahagia karena setelah puluhan tahun berumah tangga, Nabi Ibrahim dan Sarah akhirnya akan memiliki anak. Kisah ini dijelaskan dan diabadikan sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 24 sampai dengan ayat 27. Dan tidak cukup sampai di situ. Ternyata setelah anak itu dilahirkan, akan tumbuh menjadi anak yang soleh dan diangkat menjadi nabi yang bernama Nabi Ishak alaihissalam, yang merupakan cikal bakal keturunan dari umat Bani Israel. Kisah ini juga dituangkan dalam Al-Quran surat Hud ayat 71. Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk membawa Ismail dan Sayyidah Hajar jauh dari Yerusalem dan pergi ke negeri Mekah tanah ibadah. Allah akan melindungi mereka dari segala kejahatan dan bahaya.
Saat itu, Nabi Ibrahim menerima perintah dari Allah untuk meninggalkan istrinya, Hajar, dan bayi mereka, Ismail, di tengah padang pasir yang tandus. Meski hatinya berat, ia tetap teguh menjalankan perintah itu. Hajar yang bingung bertanya, "Wahai suamiku, mengapa engkau meninggalkan kami di sini?" Ibrahim tetap diam. Ia pun bertanya lagi, "Apakah ini perintah Allah?" Ibrahim menjawab, "Benar, wahai istriku." Hajar lalu berkata penuh yakin, "Jika ini perintahnya, maka dia tidak akan menelantarkan kami." Setelah itu Hajar kembali ke tempat semula, sedangkan Ibrahim melanjutkan perjalanan hingga tak terlihat lagi. Di jalan pegunungan, ia menengadah ke arah lembah yang kelak menjadi tempat Baitullah, lalu berdoa, "Ya Rabb kami, sungguh aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak menumbuhkan tanaman, dekat rumahmu yang suci, agar mereka mendirikan salat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan karuniakanlah rezeki berupa buah-buahan, agar mereka bersyukur." Hari demi hari berlalu, persediaan air habis. Ismail menangis kehausan. Dengan hati yang diliputi kecemasan, Hajar berlari ke Bukit Syafa, berharap melihat pertolongan. Namun yang tampak hanyalah fata morgana. Ia pun berlari ke Bukit Marwah, lalu kembali ke Syafa, hingga 7 kali bolak-balik antara kedua bukit itu. Dalam kelelahan, dengan penuh harap, ia pun berdoa, "Ya Allah, jangan biarkan kami binasa di sini." Lirih Hajar dalam kepasrahan. Tak kala Hajar berada di atas Marwah, ia mendengar suara. Dalam hatinya ia berkata, "Engkau telah memperdengarkan suaramu kepadaku. Apakah engkau dapat menolongku?" Ternyata itu adalah malaikat Jibril. Atas perintah Allah, Jibril mengais tanah dengan ujung sayapnya di dekat kaki Ismail. Ismail pun memukul-mukulkan kakinya di atas tanah dalam keadaan menangis. Lalu memancarlah di bawah kakinya sumur Zam-Zam, sehingga kehidupan si anak dan si ibu menjadi terselamatkan. Si ibu mengambil air dengan tangannya dan ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pun meminum air itu beserta anaknya, dan kehidupan tumbuh dan bersemi di kawasan itu. Sungguh benar apa yang dikatakannya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkannya selama mereka berada di jalannya. Kafilah musafir mulai tinggal di kawasan itu, dan mereka mulai mengambil air yang terpancar dari sumur Zam-Zam. Tanda-tanda kehidupan mulai mengepakkan sayapnya di daerah itu. Ismail mulai tumbuh, dan Nabi Ibrahim menaruh kasih sayang dan perhatian padanya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengujinya dengan ujian yang berat.